Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Agung Septiananto, yang kedua saya sendiri Arianti Soleman, yang ketiga Christine Stepanus, dan yang terakhir Ike Dwiliana Sari. Di sini saya selaku juru bicara dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Ruang Kolaborasi topik 4. Hal yang akan kami bahas pada video ini yaitu tentang elemen-elemen dalam kemampuan perspektif. Elemen yang pertama yaitu kredibel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibel ini memiliki arti dapat dipercaya. Kemampuan perspektif ini harus didasarkan pada informasi atau sumber yang kredibel. Peserta didik harus mampu menyajikan perspektif yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti yang valid. Contohnya seperti peristiwa terjadinya pelangi, di mana terjadi pembiasan cahaya oleh air hujan atau air yang menimbulkan 7 warna yang disebut dengan pelangi. Dalam hal tersebut, dapat dibuktikan melalui percobaan sederhana. Cara guru untuk membangun kredibel pada peserta didik bisa melalui 4 hal, yaitu yang pertama, mampu menanamkan sikap untuk terbuka akan informasi yang diterima. Yang kedua, melatih sikap kritis dengan mencari jawaban tidak hanya melalui satu sumber saja. Yang ketiga, membiasakan diri berpendapat menggunakan referensi atau literatur. Dan yang terakhir, memberikan penguatan kepada peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya. Elemen yang kedua yaitu elemen mengungkapkan. Peserta didik harus mampu mengungkapkan berbagai perspektif dengan jelas dan terstruktur. Ini mencerminkan kemampuan untuk mengkomunikasikan pemahaman tentang berbagai sudut pandang. Nah, cara guru untuk membangun kemampuan mengungkapkan pada peserta didik dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide dan gagasan. Yang kedua, yaitu mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi ungkapan yang disampaikan oleh temannya. Dan yang terakhir yaitu mampu mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok untuk diberikan proyek tentang pembuatan clipping. Elemen yang ketiga yaitu elemen wawasan. Nah, kemampuan perspektif ini harus mencakup wawasan yang mendalam tentang berbagai perspektif tersebut. Peserta didik harus mampu memahami latar belakang, motif, dan dampak dari berbagai sudut pandang. Cara guru untuk membangun kemampuan wawasan pada peserta didik ini yang pertama yaitu meminta peserta didik untuk memandang sebuah materi dari berbagai sudut pandang dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melatih peserta didik untuk melakukan eksplorasi konsep terkait dengan topik atau bahasan materi yang telah diajarkan. Dan yang ketiga yaitu mengenalkan pentingnya filosofi dalam proses pembelajaran. Elemen yang terakhir dalam kemampuan perspektif yaitu elemen tidak biasa. Selain memahami perspektif yang umum, para peserta didik juga harus mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perspektif yang tidak biasa atau tidak konvensional. Ini mencerminkan kemampuan peserta didik agar dapat berpikir kritis dan kreatif. Cara guru membangun kemampuan tidak biasa pada peserta didik yaitu yang pertama, memastikan bahwa setiap peserta didik dapat memenuhi kriteria-kriteria perspektif di atas. Yang kedua, guru dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai sudut pandang dalam suatu konteks. Dan yang terakhir, yaitu mendukung perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk memahami kompleksitas masalah atau topik. Nah, itulah tadi 5 elemen dari kemampuan perspektif yang dibahas oleh kelompok kami yaitu kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.